Acara selanjutnya yaitu acara inti, talk show dan tanya jawab tentang kesehatan reproduksi pada wanita parubaya dengan narasumber Dr. Sinta Prawitasari, MKes, SPOG, Konsultan Obskinsos, dan moderator Dr. Yunita Widyastuti, SPA, TI, Sub-SP, Anestesi Pediatrik Konsultan MKes, PhD. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari moderator. Nama Dr. Yunita Widyastuti, riwayat pendidikan tahun 1997 lulus dokter di FK UGM, tahun 2000 lulus S2 Farmakologi FK UGM, tahun 2007 lulus spesialis anestesi FK UGM, tahun 2012 lulus S3 dari NTNU Norwegia. Riwayat pekerjaan staf Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK UGM dan RSUP Dr. Sarjito sejak 2006. Sekretaris Prodi PPD S1 Anestesi dan Terapi Intensif FKKMK UGM dari 2013 hingga 2015. Sekretaris Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FKKMK UGM dari 2016 sampai 2020. Dan Kepala Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FKKMK UGM 2021 hingga 2025. Kepada Dr. Sinta dan Dr. Yunita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu, anggota Dewan Wanita UGM, sehat semua ya? Alhamdulillah. Kami sangat senang ibu-ibu bisa ngerawui ya, meringankan langkah menuju pertemuan rutin anggota Dewan Wanita yang diunduh kali ini oleh Fakultas Teknik, Biologi, MIPA dan Sekolah Pascasarjana. Pada kesempatan kali ini kami membahas topik yang mungkin masih tetap ini ya buat ibu-ibu semua ya, kita ini kan belum banyak yang muda-muda juga, tapi banyak juga yang saya lihat sudah menjelang parubaya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pada wanita parubaya. Kesehatan reproduksi pada wanita parubaya adalah aspek penting yang dari perawatan kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Parubaya itu adalah fase dalam kehidupan seorang wanita yang biasanya terjadi antara usia 40 sampai 65 tahun menjelang menopause ya. Pada periode ini wanita mengalami sejumlah perubahan fisik, hormonal, emosional yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka ya. Mungkin nanti akan lebih lengkap kalau kita memperhatikan presentasi dari Dr. Sinta. Ya, Dr. Sinta ini sendiri adalah dokter dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Beliau adalah staf dan dokter ahli dari Departemen KSM Obstetrik dan Ginekologi. Beliau lulus spesialis Departemen Obstetrik Ginekologi FKKMK UGM pada tahun 2007. Kemudian lulus subspesialis obskin sosial pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2021 beliau lulus S3 pada prodi doktor FKKMK UGM. Jadi posisi beliau pada saat ini adalah Ketua Prodi Spesialis Obstetrik Ginekologi FKKMK UGM. Dan beliau sudah menerima berbagai penghargaan, diantaranya tahun 2006 Tajudin Awards Kolegium Obstetrik Ginekologi Indonesia, kemudian 2019 staf pendidik berprestasi dalam kegiatan Teachers Day 2019 FKKMK UGM.
Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan Dr. Sinta untuk memulai talk show mengenai kesehatan reproduksi wanita Parubaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang berhormat, Ibu pengurus dari Dharma Wanita UGM, Dharma Wanita Persatuan UGM, dan juga seluruh ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan UGM. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semua di sini, merupakan kehormatan buat saya, dan saya merasa saya bagian dari UGM. Bahkan saya tuh produk UGM, benar-benar yang produk UGM dari S1 sampai S3 saya tuh produknya UGM. Saya tak pernah keluar dari UGM untuk pendidikan saya. Ya, dan saya ini sebenarnya pernah tebu. Saya nggak berani kuliah di luar negeri, nggak berani. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang bincang-bincang ringan mengenai semua yang terkait dengan menopause, atau mungkin yang belum memasuki usia menopause adalah masa-masa perimenopause. Masa-masa perimenopause itu antara 45 sampai 55 tahun. Sebelum menopause kita memang tadi ada masa-masa perimenopause tadi, di mana keluhan-keluhan berkaitan dengan nanti menopause itu sudah mulai dialami. Yang sering sekali kita alami mungkin pada masa-masa usia perimenopause itu adalah mensnya menjadi lebih jarang. Jadi biasanya mens rutin tiap bulan, kemudian setelah itu 2 bulan baru mens, 3 bulan baru mens, kemudian jumlah darah haidnya juga lebih sedikit. Itu masa-masa perimenopause. Tapi selain masalah menstruasi, nanti kita juga akan melihat bahwa ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan menopause ini yang kadang-kadang mengganggu juga, ya, kadang-kadang memang mengganggu, tetapi itu sesuatu yang memang secara alami semua perempuan di seluruh dunia akan mengalaminya. Nah, bagaimana nanti kita tetap sehat, ya, tetap sehat, kemudian juga bagaimana kita mencegah jangan sampai komplikasi akibat menopause, misalnya osteoporosis. Ibu-ibu pernah mendengar ya, osteoporosis, pengeroposan tulang itu sampai terjadi, dan ada cara-caranya dan mencegah, bahkan mungkin menghindari sehingga itu tidak terjadi. Ya, jadi topik kita hari ini adalah tentang apa itu menopause, kemudian gejalanya apa, kemudian bagaimana tetap sehat setelah menopause, kemudian menjaga tulang, ya, tulang kita tuh biar sehat, karena saya beberapa saudara saya mengalami juga akibat dari menopause. Jadi ada yang beliau sekarang usianya sudah 85 tahun, kemudian mengalami pengeroposan tulang di daerah tulang belakang, akhirnya seperti patah, ya, retak permanen, ya, nggak bisa lagi jalan, sehingga beliau akhirnya harus ada di kursi roda. Itu memang bisa seperti itu. Kemudian juga risiko kesehatan. Jadi karena Tuhan itu, ya, Allah itu menciptakan perempuan menstruasi dan pada saat kita masih usia reproduksi sehat, ya, antara 15 sampai 45 tahun, itu ternyata itu memberi keuntungan bagi kita, ternyata itu melindungi kita, karena setelah kita nanti menopause, ternyata risiko kita untuk terkena penyakit jantung, kemudian kena stroke itu ternyata meningkat. Nah, jadi sebenarnya kita sudah dilindungi dengan adanya menstruasi, ya, siklus menstruasi itu sebenarnya melindungi kita. Ya, kemudian juga terapi suri hormon. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar tentang terapi suri hormon. Kapan itu digunakan, siapa yang harus digunakan, nanti kita bisa membahas. Kemudian juga apakah itu bisa menstruasi kembali setelah menopause, keluar darah dari jalan lahir setelah menopause itu bisa enggak, dan apakah itu berbahaya atau tidak. Ya, slide berikutnya. Oh, maaf, saya sudah diberi ini. Ya, nah ini, sudahkah saya memasuki usia menopause?
usia menopause itu adalah kalau kita sudah 1 tahun, benar-benar 1 tahun itu tidak mengalami menstruasi lagi. Nah itu kita baru masuk benar-benar memasuki usia menopause. Nah kemudian silo nggak Bu? Silo nggak? Ya. Gejala menopause. Nah ini yang mungkin kita sama-sama mencontohkan di diri kita sendiri ada atau enggak. Ya gejala menopause itu banyak sekali Bu. Mulai dari misalnya hot flash. Hot flash itu rasa panas Bu. Rasa panas mulai dari ini mungkin dada, leher, nanti wajah panas. Terus setelah itu kita berkeringat. Itu hot flash, namanya hot flash. Kemudian ada juga pusing dan nyeri kepala. Ya. Kemudian juga mohon maaf, vaginanya terasa kering. Ya, kita kalau mulai merasakan kering di daerah vagina itu berarti kita memang mau memasuki usia menopause. Kemudian juga kadang-kadang mengalami sulit tidur, Bu. Mengalami sulit tidur. Kemudian juga masih emosinya kadang-kadang seperti itu naik. Ya seperti kalau kita mau mens. Kalau mau mens kita juga begitu. Emosinya naik. Nah sama. Kalau menjelang menopause itu emosinya juga naik turun. Kemudian juga kehilangan gairah seksual. Saya kira memang semakin kita semakin memasuki usia parubaya itu memang secara alami kita mengalami itu ya penurunan gairah seksual. Kemudian juga kenaikan berat badan Bu, tiba-tiba baru padahal makannya tuh dikit tapi bisa naik 5 kilo misalnya ya. Terus kadang-kadang ada istilah cuma minum air putih aja kok berat badannya bisa naik. Ya padahal cuma minum air putih misalnya kita harus mengalami begitu ya. Nah itu kemudian juga berdebar-debar Bu. Jadi kadang-kadang ini enggak kenapa-kenapa tapi kok semua ya bukan gitu ya. Ternyata juga salah satu tanda menopause. Ya. Kemudian jadi otot betul saya kira kalau itu kadang-kadang capek pun kita juga bisa. Kemudian ada kulit kering, gatal. Ya. Kalau kering biasanya terus gatal. Ya. Jadi tapi itu nanti kita mudah mengurangi itu atau menghilangkan itu sebenarnya kalau kita rutin memakai lotion itu sangat membantu. Kemudian juga infeksi saluran kencing. Nah ini sering dialami. Jadi karena itu terkait dengan vagina kita yang kering, ternyata saluran kencing juga ikut kering. Jadi mudah infeksi. Nah itu biasanya kita keluarnya sering aneh-aneh dulu. Terus rasanya kayak perih. Tiba-tiba kok agak perih nggak enak. Itu ternyata karena ini mungkin gejala infeksi saluran kencing. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa menopause itu pasti nanti datang. Semua akan mengalami menopause. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah sebenarnya ini adalah bagian dari pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat itu sebenarnya tidak dari usia 30 baru pola hidup sehat. Tidak, sebenarnya bahkan pola hidup sehat itu mulai kita ajarkan sejak anak kita masih kecil ya, karena nanti terkait dengan pola makannya ya, apa yang dia makan itu sebenarnya mulai dilatih dari kecil. Nah ini nanti juga akan terbiasa sampai nanti kita dewasa bahkan memasuki usia menopause. Kita harus cukup istirahat ya jelas. Mungkin kalau ibu rumah tangga kalau bukannya masih kecil ya itu mungkin cukup istirahat itu ya dipisahkan banget ya, karena memang kalau kita harus kegiatan kita menjemput sekolah, memasak, nanti masih ingin mengurusi mencuci baju dan sebagainya. Nah tetapi memang tetap harus itu ternyata membantu mengurangi gejala-gejala menopause. Jadi cukup istirahat, kemudian jadwal tidurnya itu rutin dulu. Jadi misalnya kita kalau memang punya jadwal jam 9 sudah tidur, itu jangan pada saat mau tidur kita banyak kegiatan yang mengaktifkan otak kita, misalnya melihat
bisa diajak jalan-jalan. Misalnya saya sekarang sering melihat ibu sudah taruh bayar masih nanti begini kemana itu bagus Bu. Nah, karena kita kemudian bisa mengalihkan, jadi mungkin keluhan-keluhan yang mungkin akan lebih terasa kalau kita tidak aktif di sosial. Ya, kemudian tadi ya konsumsi vitamin D dan olahraga. Ternyata setelah kita menopause itu malah olahraganya harus lebih rajin. Ya, tapi olahraganya disesuaikan dengan usia juga ya. Ya, jadi jalan kaki berenang itu sangat bagus untuk yang sudah tahu ya. Kemudian juga tadi ada IT ya. IT itu walaupun kelihatannya gerakannya cuma menggerakkan ke depan, menggerakkan kemudian berputar, ternyata itu juga bisa berkeringat tuh, biasanya juga bisa menghilangkan keringat. Dan itu nanti menimbulkan hormon yang namanya endorfin. Hormon endorfin itu hormon bahagia, yang bisa membuat kita merasa nyaman. Nah, tadi ya sayuran. Kalau sekarang terkait sayuran, saya kira ibu semuanya gizi seimbang itu sudah sangat memahami sayuran hijau, terutama untuk yang menopause itu harus banyak makan sayuran hijau seperti misalnya brokoli, terus sawi, okay. Nah, kemudian yang tinggi kalsium, makanan yang tinggi kalsium sebenarnya banyak tuh, kayak jeruk itu juga tinggi kalsium. Kalau ibu nggak suka susu, sebenarnya minum jeruk itu sudah tinggi kalsium. Kemudian juga makanan seperti tadi ya, tahu, kemudian susu tahu tempe, ternyata juga kalsiumnya juga cukup tinggi. Kemudian daging-dagingan. Nah, kalau sudah tahu daya daging itu mungkin lebih ke misalnya ayam gitu ya, yang tidak terlalu banyak kolesterolnya. Kemudian juga ternyata kuning telur itu kalsiumnya juga tinggi. Dan juga kalau memang kita sibuk ya, maksudnya kadang-kadang nggak sempat untuk makan sayur atau makan daging atau apa, bisa yang rutin itu harus suplemen, misalnya tiap hari mengkonsumsi kalsium dan vitamin D3 tadi. Itu adalah cara biar kita tetap sehat tadi. Kemudian menjaga tetap sehat itu bagaimana caranya? Karena tadi kita bahayanya adalah osteoporosis, pengeroposan tulang. Nah, caranya bagaimana biar tetap sehat? Nah, ternyata olahraga yang dibutuhkan dalam seminggu itu 2 jam 30 menit. Ya, dalam 1 minggu itu kita mendedikasikan waktu 2 jam 30 menit untuk olahraga. Jadi kalau 2 jam 30 menit berarti kan itu kalau dibagi per olahraga 30 menit kan 5 kali. Dalam seminggu 5 kali jalan kaki sama bapak misalnya pagi-pagi bisa, ya sangat bisa. Ya, kemudian jalan. Mungkin kalau lari mungkin yang atlet ya. Tapi kalau kita mungkin jalan cepat aja bisa. Jalan cepat. Kemudian kalau bersepeda, mungkin kalau sudah di atas 60 tahun mungkin bersepeda harus lebih hati-hati. Ya. Kemudian ada olahraga. Nah, ini kita untuk menguatkan tulang itu bisa ngatur olahraganya yang ada bebannya. Ibu-ibu pernah melihat ini enggak? Yang kalau saya sering melihat yang kalau saya hamil itu ada ibu-ibu yang sudah 50-60 tahun itu ngagem ini pemberat yang bisa kayak kita. Nah, itu bisa saya kira ada itu juga olahraga. Jadi kalau olahraga sambil jalan kaki sama bapak sambil ngagem itu bisa. Itu sangat bagus untuk menguatkan tulang. Kemudian tadi ya, tadi untuk olahraga angkat beban tadi yang cuma pakai tangan itu cuma beratnya cuma 500 gram aja kanan kiri. Nanti yang 250
biasanya kalau kita mulai ada hipertensi bahkan sebelum menopause. Nah, kalau kita punya hipertensi atau kebetulan punya keturunan diabetes, itu harus lebih hati-hati karena serangannya memang lebih tinggi, serangan jantung dan stroke-nya. Nah, tadi yang osteoporosis tadi itu memang terjadi setelah menjelang menopause mulai terjadi pengeroposan tulang. Nah, itu untuk mengurangi gejala atau mengurangi kemungkinan terjadi osteoporosis, ya tadi pola hidup sehat tadi sebenarnya. Kembali ke pola hidup sehat lagi, harus olahraga rutin, harus makannya lebih dijaga. Akhirnya kembalinya memang ke pola hidup sehat lagi. Ya. Nah, penyakit-penyakit lain yang berisiko yang muncul setelah kita memasuki usia perimenopause atau menopause itu berarti diabetes, kemudian hipertensi, dan juga memang keganasan. Jadi keganasan itu akan makin meningkat juga seiring dengan usia kita, sehingga kita harus hati-hati atau screening rutin untuk misalnya kemungkinan kanker payudara, kemudian juga kanker leher rahim dan juga kanker rahim. Nah, ini pencegahan komplikasinya sebenarnya. Nah, untuk terapi suli hormon nanti kita akan membahas karena sebenarnya terapi suli hormon itu untuk yang memang sangat berisiko terjadi osteoporosis dan juga yang berisiko mungkin tadi gejala hot flash-nya itu sangat-sangat mengganggu. Jadi hot flash itu masih normal kalau cuma sehari 24 jam itu 2-3 kali merasa ada panas terus berkeringat. Tapi ada yang sampai nggak bisa tidur karena itu muncul terus-terusan. Nah, itu bisa juga menggunakan terapi suli hormon. Kemudian ada juga tadi ya kita harus melakukan screening rutin untuk keganasan, sadanis ya. Sadanis sama sadari bedanya apa? Sadari sendiri, kalau sadari nanti sama dokter Bu. Nanti Ibu bisa, misalnya di daerah klinik di daerah, saya nggak nyebut kliniknya ya, tapi klinik di daerah Jalan Sutomo, yang Kota Baru. Itu rutin melakukan pasien sama sadanis. Jadi kalau ibu-ibu melakukan pasien di sana nanti otomatis dilakukan pemeriksaan sadanis itu. Nah, itu bisa membantu. Ya, kemudian ada deteksi atau ini ya cek up rutin setiap kali ulang tahun. Sebenarnya itu adalah momen untuk kita pemeriksaan. Jadi kita diperiksa gula darahnya, periksa fungsi ginjal kita, fungsi hati kita itu pada saat kita ulang tahun. Jadi kayak itu hadiah buat kita sendiri ya, untuk melihat apakah kita sebenarnya sudah cukup baik menjaga diri kita. Itu bisa dengan pemeriksaan medical check up pada saat kita ulang tahun. Nah, terus kalian itu sehat tadi. Ya, nah ini tentang terapi suli hormon. Sebenarnya terapi suli hormon itu seperti pil KB. Dia itu hormonnya mirip pil KB, tapi dosisnya tertentu dan itu sebenarnya untuk mencegah tadi keluhan-keluhan misalnya hot flash. Tapi itu tidak boleh diminum terus-terusan, Bu. Itu hanya digunakan sampai setelah 10 tahun menopause. Setelah itu resikonya akan lebih besar daripada manfaatnya. Terapi suli hormon itu hanya boleh sampai 10 tahun setelah kita mulai menopause. Nah, kemudian terapi suli hormon ini tadi mengurangi gejala menopause dan tadi kita akan lihat lagi Bu biasanya kalau memakai terapi suli hormon kita akan kembali menstruasi. Ya. Itu jadi kenapa setelah menopause bisa mens, bisa karena memakai terapi suli hormon. Nah, yang boleh pakai terapi
loh, ternyata itu adalah gejala penyakit Bu. Misalnya ternyata kita ada kanker rahim atau kita kena kanker rahim, itu bisa terjadi menstruasi lagi setelah menopause. Nah kemudian apa yang harus dilakukan bila kita menstruasi lagi? Kalau itu memang karena terapi suri hormon itu tidak masalah. Tetapi kalau itu bukan karena terapi suri hormon, kita harus konsultasi ke dokter. Tidak berarti selalu keganasan, tidak. Karena kadang-kadang kalau kita kan rahim kita, bukan rahim, vagina kita kan kering Bu. Kalau sudah menopause, itu kadang-kadang kalau kita masih rutin hubungan suami istri, nah itu kadang-kadang bisa kayak keluar darah bisa Bu. Nah, jadi bukan selalu kalau menstruasi lagi berarti pasti ganas ini. Enggak, kadang-kadang mungkin karena infeksi bisa, tapi memang tetap harus diperiksakan ke dokter. Nah kemudian, ini sudah di akhir slide. Jadi apa yang harus kita lakukan menghadapi menopause? Menopause mau tidak mau akan terjadi pada kita, ya. Jadi akhirnya bagaimana kita menghadapi masa-masa menopause itu bukan menjadi masa-masa yang penuh keluhannya, ya. Tapi ya kita hadapi dengan ya sudah, berarti saya sudah masuk di menopause, saya masuk ke babak baru kehidupan saya. Saya harus menjaga bagaimana tetap sehat. Ya, itu semangatnya harus gitu. Nah ini berusaha tetap sehat, kemudian konsultasi ke dokter. Jangan lupa screening misalnya tadi 1 hari atau 1 hari. Jangan lupa pap smear secara rutin. Ibu tahu nggak pap smear itu boleh berhenti nggak setelah menopause? Pertanyaannya, pap smear itu sebaiknya berhenti setelah menopause atau tetap? Tetap. Ya, pap smear itu tetap. Sekarang anjurannya bahkan sampai 70 tahun itu harus tetap pap smear. Ya, kemudian tadi ya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas suara saya tadi kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sinta atas penyampaian dari materinya yang mengenai kesehatan reproduksi pada wanita parubaya. Yang bisa saya simpulkan, untuk tetap sehat pada wanita parubaya kita harus cukup istirahat, memiliki jadwal tidur yang rutin, makan sehat, kemudian konsumsi susu atau makanan tinggi protein dan tinggi kalsium, ya. Jangan lupa vitamin D, D3 ya, banyak ya di apotek. Kemudian bila olahraga juga harus disesuaikan dengan umurnya ya Bu, kecuali yang sudah terlatih dari muda ya. Olahraga bisa jalan atau renang ya. Nah, kemudian yoga, tai chi ya. Tetapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang masih perlu ditanyakan ya Ibu-ibu. Yang tidak boleh itu yang tadi mengandung hormon, terapi suri hormon itu yang tidak boleh. Tapi suplemen semuanya aman. Jadi ini termasuk kasus yang langka nih, usia 60